Dampak hilirisasi kini mulai terlihat dari derasnya arus investasi yang masuk ke Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2025, realisasi investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar 431,4 triliun rupiah. Sobat Sebat, kita memiliki cadangan nikel terbesar, serta tambang tembaga, boksit, timah, hingga kelapa sawit yang menjadi komoditas unggulan dunia. Namun selama puluhan tahun, sebagian besar kekayaan itu justru dijual dalam bentuk bahan mentah. Melihat kondisi tersebut, pemerintah menjalankan strategi hilirisasi. Artinya, sumber daya alam Indonesia tidak lagi hanya diekspor mentah, tetapi diolah terlebih dahulu di dalam negeri. Hilirisasi bukan sekedar membangun pabrik atau smelter. Ini adalah upaya mengubah Indonesia dari negara pengekspor bahan baku menjadi negara industri yang mampu menghasilkan produk bernilai tinggi dan memiliki daya saing global. Sobat Sebat, bagi Presiden Prabowo, hilirisasi bukan hanya meningkatkan nilai ekonomi komoditas, tetapi juga membuka lapangan kerja berkualitas, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan daya saing Indonesia. Sebagai contoh, nikel yang hanya dijual sebagai biji memiliki nilai jauh lebih rendah dibanding ketika diolah menjadi bahan baku baterai untuk kendaraan listrik. Inilah mengapa hilirisasi mampu memberikan banyak manfaat. Pertama, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Kedua, membuka lapangan kerja baru karena industri pengolahan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Ketiga, menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investor tidak hanya membangun pabrik, tetapi juga membawa teknologi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperkuat rantai pasok nasional. Lalu yang keempat, meningkatkan ekspor produk bernilai tinggi sehingga devisa negara ikut bertambah. Dan yang tidak kalah penting, hilirisasi menjadi fondasi pengembangan industri masa depan, termasuk industri baterai, kendaraan listrik, energi baru terbarukan, hingga manufaktur berteknologi tinggi. Dampak hilirisasi kini mulai terlihat dari derasnya arus investasi yang masuk ke Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2025, realisasi investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar 431,4 triliun rupiah. Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM melaporkan bahwa realisasi investasi pada triwulan 1 2026 Januari sampai Maret mencapai 498,8 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, year on year, dan telah memenuhi 24,4% dari target investasi nasional tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 2.041,3 triliun rupiah. Khusus sektor nikel, investasi sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar 185 triliun rupiah. Bahkan, jika dihitung sejak tahun 2020 hingga 2025,
Total investasi yang masuk ke ekosistem industri nikel telah mencapai sekitar 690 triliun rupiah. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin dipercaya sebagai tujuan investasi industri pengolahan mineral dunia. Sejumlah ekonom menilai hilirisasi menjadi strategi penting untuk memperkuat perekonomian nasional. Direktur Program Indef Esther Sri Astuti menyebut hilirisasi berpotensi meningkatkan nilai tambah, memperkuat ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Senada dengan itu, Direktur Center for Policy Studies Peter Abdullah menilai hilirisasi merupakan langkah strategis untuk mengolah komoditas di dalam negeri sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu, peneliti LPM FEB UI Muhammad Dian Revindo mengingatkan bahwa keberhasilan hilirisasi bergantung pada kebijakan yang tepat serta dukungan pembiayaan yang kuat karena proyek-proyek tersebut membutuhkan investasi besar dan berjangka panjang. Karena pada akhirnya, kekayaan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh banyaknya sumber daya alam yang dimiliki, tetapi oleh kemampuan mengolahnya menjadi nilai tambah yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.